Halo guys, ya ketemu lagi dengan saya Om Bob di sini. Nah, pada kali ini saya mau mereview sebuah produk yang baru viral, yang begitu launching itu langsung ludes. Apa itu? Xiaomi 13T. Ya, Xiaomi 13T kabar baiknya sudah bisa dibeli di Indonesia sejak Jumat 6 Oktober 2023. Namun memang karena ponsel ini begitu viral, jadi stok toko rata-rata kosong ya, tapi saya percaya akan ada terus stoknya juga ya. Nah, Xiaomi 13T ini memang kenapa kok dicari dan diburu orang, karena dia terkenal dengan beragam fitur yang katanya bisa bikin brand-brand lain yang mid-range itu ketar-ketir. Ketar-ketir. Nah, berbeda dengan pasar global, memang Xiaomi yang beredar di Indonesia Xiaomi 13T. Ya, ini untuk mode regulernya. Ya, jadi yang Pro itu memang belum beredar. Ya. Nah, HP terbaru dari Xiaomi ini itu memang menjagokan aspek fotografi ya. Jadi dengan kamera yang dikembangkan bersama dengan Leica, Xiaomi 13T itu menggunakan konfigurasi tiga kamera atau triple kamera dengan lensa Summicron yang kualitasnya digadang-gadang setara kamera profesional. Nah, menarik kan? Kita lihat aja yuk. Kita unboxing sama-sama. Aku sudah dapat barangnya. Seperti apa Xiaomi 13T. Oke, ini dia Xiaomi 13T. Ya, ini kita unboxing sama-sama ya, teman-teman. Kita lihat seperti apa. Ya, ini dengan harga 6,499 juta ya. Nah, ini dengan disebutnya Masterpiece Inside gitu ya. Oke, kita lihat saja dalamnya isinya apa saja. Ya, ini isinya adalah unit Xiaomi 13T. Ini dapatnya apa saja? Unitnya tentu saja. Kemudian juga di bawahnya ada charger 67W yang digadang-gadang 15 menit bisa 50%. Nah, ini Xiaomi-nya kita ulas ya. Xiaomi 13T ya sudah menggunakan konfigurasi 3 kamera dengan lensa Summicron yang kualitasnya memang digadang-gadang setara kamera profesional. Masing-masing kamera beresolusi 50MP dan juga memiliki telefoto 2 kali optical zoom dan 12MP untuk ultrawide-nya. Ada dua gaya fotografi berbeda yang disematkan pada kamera Leica Xiaomi 13T ini, yakni Leica Authentic Look dan Leica Vibrant Look. Authentic Look itu akan menghasilkan gaya visual yang lebih dramatis dengan memperkuat aspek highlight dan shadow. Sementara Leica Vibrant Look itu akan memaksimalkan keseimbangan kontras dan saturasinya. Nah, selain itu juga dilengkapi dengan filter otentik dari Leica ya, yaitu Leica Sepia dan Leica Blue. Nah, ada juga di sini nih teknologi Pro Focus yang bisa menangkap detail secara akurat untuk subjek gambar yang bergerak cepat. Dan untuk perekaman video ponsel ini dibekali dengan mode Pro yang video studio yang mendukung resolusi hingga 4K 30 fps. Xiaomi 13T mengusung layar 6,67 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate tinggi di 144 Hz. HP ini juga sudah mendukung dual speaker dari Dolby Atmos untuk menyokong kebutuhan hiburan kita. Xiaomi 13T hadir dengan chipset flagship MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Ini merupakan sebuah peningkatan dari seri sebelumnya. Dan baterai HP ini menggunakan 5000 mAh dengan dukungan 67 watt fast charging yang diklaim mampu mengisi daya 50% hanya dalam waktu 15 menit. Cepat banget kan? Nah, mengenai kapasitas RAM dan memori, Xiaomi 13T diberikan opsi RAM 12GB dengan memori 256GB. Fitur lain kedua HP ini mencakup dukungan 5G, ya, NFC, sertifikasi IP68 untuk ketahanan air dan debu, Bluetooth 5,4 dan Wi-Fi 6. Sistem operasi menggunakan MIUI 14 berbasis Android
13. Dan HP ini hadir dalam 3 warna. Di Indonesia ada 3 warna yang beredar, yaitu Alpine Blue, Meadow Green, dan Black. Dan harganya dibanderol rata-rata 6,499 juta. Oke, di sini aku coba untuk menyalakan videonya dan rupanya ini memang di 13T ini sudah ada stabilisernya ya teman-teman. Jadi nggak goyang-goyang ya. Nah, bisa stabil dan ini aku mencoba juga dengan fitur HDR-nya nyala atau enggak. Ya, bisa lihat ya, lebih terang kalau HDR-nya nyala ya. Sinar mataharinya teman-teman amati ya. Sementara kalau tidak nyala, ini saya coba ya, berbeda, lebih gelap ya, ada sisi gelapnya. Nah, terlepas dari kelebihannya teman-teman, memang ada kekurangan juga di Xiaomi 13T ini dibandingkan dengan yang lain. Ya, memang sesuai namanya Xiaomi 13T ya, dimana memang huruf T ini menandakan spesifikasi dan fitur yang lebih sederhana dibandingkan Xiaomi 13 biasa atau Xiaomi 13 Pro yang belum beredar di Indonesia. Tapi meski demikian, memang Xiaomi 13T masih memiliki tempat di hati kita semua karena sanggup menawarkan fitur flagship pada harga yang lebih terjangkau. Apa saja kekurangan dari ponsel Xiaomi 13T ini? Yang pertama, dari sisi ketahanan Xiaomi 13T memang unggul. Tapi kalau soal estetika, ponsel ini punya sedikit kekurangan. Disebutkan pada beberapa reviewer bahwa perangkat ini pun mudah dihinggapi oleh sidik jari. Ini terjadi biasanya pada varian warna hitam seperti yang saya beli ini yang pakai bahan kaca. Ya, kelihatan kan ini ada beberapa bekas-bekas sidik jari yang nampak. Karena memang bodi belakang varian hitam ini itu sangat reflektif dan mudah menampilkan pantulan cahaya dan bayangan. Tapi kabar baiknya, bodi ini bisa dijadikan cermin darurat kalau memang kita perlu bercermin ya. Nah, bahkan setelah dipasangkan dengan casing silikon, apalagi ini semua daya tarik pada bodi belakang malah jadi kurang estetik ya. Nah, kekurangan ini tapi teman-teman tentu kembali lagi ke masing-masing kita. Bisa jadi deal breaker atau suatu hal yang layak kita toleransi. Nah, yang kedua kekurangannya adalah masih menggunakan USB-C 2.0 dan tidak bisa display out. Ya, port ini jelas tidak sebaik mayoritas flagship yang sudah menawarkan USB 3.0. Perbedaan versi ini memang akhirnya membuat Xiaomi 13T itu tidak dapat melakukan transfer data secepat flagship pada umumnya. Dan juga versi 2.0 menghilangkan kemungkinan perangkat untuk dapat menampilkan isi layar pada monitor eksternal melalui DisplayPort. Yang ketiga kekurangannya adalah tanpa wireless charging. Xiaomi 13T rupanya jadi salah satu HP menengah atas yang tidak menyediakan wireless charging. Padahal di tahun 2003 seperti ini, wireless charging jelas akan mengurangi frekuensi cabut colok kabel casan ke lubang port, sehingga membuat port lebih awet pada jangka panjang. Nah, kekurangan yang lain ada pada stereo speakernya. Tapi suaranya memang tergolong standar sih. Jadi memang tidak terlalu bagus, tapi juga tidak terlalu buruk-buruk amat. Ya, ini sepertinya yang bisa digambarkan dari kualitas audio Xiaomi 13T. Seperti HP lain di kelas harganya, ponsel ini dipasangkan dengan konfigurasi stereo speaker, satu grill speaker di bawah dan satu lagi turut dijadikan sebagai earpiece di atas bodi. Nah, ini ada satu fitur lagi yang menarik, yaitu fitur teleporter, di mana kamu bisa membaca teks saat kamu direkam. Jadi buat para konten kreator, tentu ini bermanfaat sekali kan? Mantep kan? Oke, itu tadi review singkat kita tentang Xiaomi 13T. Ya memang ya, Xiaomi 13T dengan beragam fiturnya itu bisa membuat brand lain ketar-ketir sih memang rasanya untuk yang sekelas, yang mid-range ya.
Nah, jadi jangan heran kalau euforia Xiaomi 13T itu akan begitu menggaung beberapa waktu ini ya. Sebab memang ponsel ini sekali lagi membawakan fitur yang jarang dimiliki ponsel lain pesaingnya di kelasnya. Ya, sebut aja layar beresolusi 1,5K dengan refresh rate 144 Hz-nya. Ya, ini dijamin cocok buat aktivitas menonton gitu ya, yang kita pakai lama semalam suntuk misalnya gitu ya. Juga campur tangan Leica di sini menghasilkan persenjataan fotografi yang memiliki daya saing tinggi tentunya. Tapi ingat, jangan disandingkan dengan DSLR, tentu berbeda ya. Nah, tambahan dengan kamera Leica ini memang cocok lah buat teman-teman yang suka selfie, suka Instagram dan sebagainya yang fotografi ya. Jadi wajar memang kalau akhirnya para konten kreator atau pelaku industri kreatif itu mencari 13T ini ya. Nah, itu saja teman-teman review dari saya, semoga membantu teman-teman untuk mempertimbangkan mau beli atau enggak, terserah Anda. Oke, salam dari saya dan terima kasih.